warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadana, Stambuk 083-2020-0018, kelas C5 Ekonomi Makro, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Dosen pengampu, Bapak Talis Kurniawan Husain, SE MSc. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sektor ekonomi pertanian pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kinerja sektor ekonomi pertanian pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Adapun Badan Pusat Statistik mencatat terdapat sejumlah fenomena yang berpengaruh terhadap kinerja positif sektor pertanian. Secara rinci, subsektor tanaman pangan tumbuh menjadi 10,47%, dipicu peningkatan luas panen, produksi padi, jagung, dan ubi kayu, serta cuaca yang mendukung. Subsektor hortikultura tumbuh 7,85%, didorong kenaikan permintaan produk buah-buahan dan sayuran selama masa pandemi. Lalu, tanaman perkebunan tumbuh 1,13% karena peningkatan produksi kelapa sawit nasional. Perikanan tumbuh 1,06% ditopang peningkatan produksi dan permintaan luar negeri, serta jasa pertanian dan perubahan yang tercatat tumbuh 3,14%. Namun, kontraksi terjadi pada subsektor peternakan dengan minus 1,86% akibat menurunnya permintaan industri pemotongan hewan sebagai dampak positif COVID-19. Selain itu, kehutanan dan penebangan kayu turut mengalami kontraksi dengan minus 5,42% karena adanya penurunan realisasi pemenuhan bahan baku industri pengolahan kayu. Kinerja sektor ekonomi pertanian di tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Menteri Pertanian Indonesia mengatakan, masyarakat banyak yang mengandalkan sektor pertanian sebagai lapangan kerja di tengah pandemi COVID-19. Hal inilah yang membuat tenaga kerja sektor pertanian meningkat di 2020. Pada masa pandemi, ternyata bekerja di sektor pertanian menjadi pilihan utama masyarakat. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian meningkat menjadi 2,23% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian tercatat menyerap tenaga kerja sebesar 38,2 juta atau 29,76% dari total penduduk yang bekerja sebanyak 128,4 juta orang. Sejalan dengan hal itu, pertanian juga tercatat sebagai sektor yang mampu tumbuh positif sebesar 1,75% sepanjang 2020. Sektor ini terus menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun 2020. Pada kuartal 1, pertanian tumbuh 0,01%, lalu tumbuh menjadi 2,20% di kuartal 2. Tumbuh kembali menjadi 2,16% pada kuartal ketiga, serta tumbuh 2,50% pada kuartal keempat. Yang kedua, contoh perusahaan yang bergerak di bidang pertanian di masa pandemi COVID-19. Adapun perusahaan yang bergerak di bidang pertanian di masa pandemi COVID-19 yaitu PT Institut Pertanian Bogor IPB. Apresiasi datang dari PT Institut Pertanian Bogor IPB atas tercapainya sektor pertanian di masa pandemi COVID-19. Merujuk data BPS, Badan Pusat Statistik mengatakan sektor pertanian mampu memberikan adil besar dan menjadikan penopang perekonomian nasional di masa pandemi. Di samping itu, kinerja ekspor pertanian di tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 15,78% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan, khususnya petani, mampu menjadikan sektor pertanian tetap eksis bahkan mampu menyelamatkan perekonomian rakyat di masa pandemi. Yang ketiga, langkah yang dilakukan untuk melewati masa pandemi agar sektor pertanian tetap berkelanjutan. Di masa pandemi COVID-19, banyak situasi
dan dampak yang harus dihadapi, yang tentunya berdampak pada semua orang, termasuk petani. Kebijakan new normal yang ditetapkan pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan, namun dengan menetapkan protokol kesehatan, para petani tidak boleh berhenti menjalankan tugasnya, karena merekalah pemeran utama sektor pertanian sebagai penentu sumber kehidupan. Oleh sebab itu, petani harus menjalankan protokol kesehatan. Langkah utama yang dilakukan yang pertama, jangan lupa mencuci tangan, memakai sabun setelah melakukan aktivitas. Kedua, selalu menggunakan masker dan alat pelindung lainnya. Contohnya, topi, sepatu, dan sapu tangan. Yang ketiga, tetap menjaga jarak satu dengan yang lain minimal 1 meter dan tidak bersalaman. Yang keempat, untuk menjaga imunitas tubuh, petani dianjurkan mengkonsumsi makanan cukup gizi dan vitamin. Yang kelima, jangan lupa untuk berolahraga 3-4 kali seminggu selama 30 menit. Selain meningkatkan imunitas, berolahraga dapat mengolah stres sehingga badan tetap rileks. Dan yang terakhir, selalu cek alat-alat pertanian selama bekerja. Walaupun pekerjaan sedikit terhambat, namun petani diharapkan tetap semangat agar kebutuhan pangan tetap berkelanjutan di masa pandemi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.